anunya nuk pokoknya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Nurbaya, pada mata pelajaran IPS di kelas 9 semester genap. Ibu doakan agar anak-anakku semua beserta keluarga tetap semangat untuk belajar dari rumah dan tetap berada dalam keberkahan. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita belajar mulai dari bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya. Kemudian, sub pokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah perdagangan internasional. Anak-anakku sekalian, setelah proses pembelajaran selesai, maka ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat memahami pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui manfaat dari perdagangan internasional. Anak-anakku sekalian, mohon disimak baik-baik ya. Sekarang kita masuk pada yang poin A, pengertian perdagangan internasional. Kalian tentu masih ingat tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia demikian banyak dan beragam. Akan tetapi, alat pemuas kebutuhan yang tersedia, baik dari segi jumlahnya maupun ragamnya, masih sangat terbatas. Sehingga perlu kalian ketahui bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri. Karena setiap negara memiliki beraneka ragam kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Kemudian, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri. Dan ketidakmampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya disebabkan karena keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Nah, dengan ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga perlu ada kerjasama dengan negara lain melalui kegiatan ekspor dan impor. Apakah yang dimaksud dengan ekspor dan impor itu? Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Dan pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Kemudian kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Dan pelaku impor disebut dengan importir. Maka, apa yang menyebabkan perbedaan keterbatasan sumber daya tiap-tiap daerah atau negara? Yang pertama dipengaruhi oleh berbagai faktor iklim. Tiap negara otomatis beda-beda
iklim yang ada di daerah tersebut atau negara tersebut. Yang kedua, keadaan letak astronomis dan geografis. Letak astronomis tiap daerah atau negara berbeda-beda. Ini sangat berpengaruh terhadap sumber daya alam dari wilayah atau negara tersebut. Kemudian suhu dan musim yang berbeda. Suhu tiap-tiap negara atau wilayah berbeda-beda. Otomatis ditentukan oleh letak astronomisnya maupun letak geografisnya. Kemudian yang terakhir adalah keadaan tanah dan unsur-unsur yang berbeda. Keadaan tanah tiap-tiap negara atau wilayah berbeda-beda. Apalagi dilihat dari ketinggian suatu tempat atau wilayah. Sangat berpengaruh terhadap kondisi tanah dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara, maka dilakukanlah perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Maka di sini dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, itulah pengertian perdagangan internasional. Kemudian, dalam perdagangan ada aspek yang membedakan, yaitu ada perdagangan dalam negeri dan ada perdagangan internasional. Yang mana yang termasuk perdagangan dalam negeri? Perdagangan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Pembeli dan penjual cenderung bertemu, mata uang yang digunakan sama, tidak dikenakan bea masuk, biaya angkut lebih murah, kualitas barang bervariasi, dan perundang-undangannya sama. Sedangkan perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara, pembeli dan penjual tidak bertemu langsung, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Dikenakan bea masuk atau pajak, biaya angkut lebih mahal, kualitas barang mengikuti standar internasional, dan peraturan perundang-undangan berbeda atau menggunakan hukum internasional. Kemudian kita masuk pada bagian B, yaitu faktor pendorong timbulnya perdagangan internasional. Manusia melakukan perdagangan karena ada dorongan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan mencari keuntungan. Pada awal perdagangan dilakukan dengan cara barter atau tukar-menukar barang. Selanjutnya berkembang perdagangan modern dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran. Anak-anakku sekalian, ada beberapa faktor yang dapat mendorong perdagangan internasional. Yang pertama adalah faktor pendorongnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kenapa? Karena tiap-tiap negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Otomatis membutuhkan bantuan dari negara lain sehingga perlu kerjasama antar negara, baik itu kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral. Kemudian faktor yang kedua adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang namanya perdagangan otomatis membutuhkan keuntungan. Faktor yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan dalam mengolah sumber daya ekonomi. Di sini kita pahami bahwa
Sumber daya alam tiap-tiap negara berbeda-beda, otomatis didukung oleh tenaga ahli yang dapat mengolah sumber daya alam tersebut. Faktor yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri, sehingga perlu pasar untuk menjual produk tersebut. Faktor yang kelima, adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang ketujuh, adanya keinginan untuk membuka kerjasama. Anak-anakku sekalian, di suatu negara dapat mengembangkan perdagangan internasionalnya jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak dan komparatif atas produksi yang dihasilkan. Keunggulan mutlak terjadi jika suatu negara mampu menghasilkan barang yang tidak dapat dihasilkan negara lain. Keunggulan komparatif terjadi jika suatu negara mampu melakukan penghematan biaya produksi atas barang-barang sejenis yang dihasilkan negara lain. Itulah beberapa faktor pendorong mengapa timbul yang namanya perdagangan internasional. Selanjutnya, yang ketiga adalah manfaat perdagangan internasional. Nah, manfaat perdagangan internasional di sini kita pahami bahwa tidak semua negara pun yang tidak melakukan perdagangan antar negara melakukan perdagangan internasional. Tiap negara terlihat akan merasakan manfaatnya. Adapun manfaat perdagangan internasional antara lain, yang pertama adalah kebutuhan tiap-tiap negara dapat terpenuhi. Suatu negara akan memproduksi sendiri suatu jenis barang jika biaya produksi yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan membeli jenis barang yang sama dari luar negeri. Sebaliknya, apabila dengan membeli barang tersebut dari luar negeri, biayanya lebih murah dibanding memproduksi sendiri, maka suatu negara akan memilih untuk mengimpor dari negara lain. Kemudian, manfaat yang kedua adalah spesialisasi produksi. Spesialisasi produksi maksudnya di sini bahwa misalnya kita ambil contoh Indonesia. Indonesia mampu memproduksi sepatu dengan kualitas yang sama, tetapi harganya lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Jadi itu yang namanya spesialisasi produksi. Sehingga karena lebih murah dibandingkan dengan negara lain,
Maka sebaiknya Indonesia melakukan spesialisasi produksi sepatu dan Singapura dapat melakukan spesialisasi pada produk lain yang dapat diproduksi dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik sehingga mampu bersaing di pasaran internasional. Kemudian manfaat perdagangan internasional yang ketiga adalah penemuan baru. Penemuan baru dalam perdagangan internasional otomatis membuka peluang besar dengan adanya spesialisasi produksi. Artinya, adanya spesialisasi memacu produsen melakukan penelitian untuk menemukan teknologi baru agar proses produksi makin efisien. Kemudian, manfaat perdagangan internasional yang keempat adalah lahirnya tenaga-tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini yang sangat menentukan bagaimana kualitas produksi tiap-tiap negara. Dengan ditemukannya teknologi baru dalam sebuah proses produksi, maka mendorong majunya ilmu pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan tenaga kerja yang terlibat dan meningkat, sehingga menghasilkan kualitas barang yang diminati oleh negara-negara lain. Kemudian, manfaat perdagangan yang kelima, sumber penerimaan devisa negara. Jadi, menjadi sumber penerimaan devisa negara dengan melakukan ekspor, suatu negara akan menerima pembayaran dalam bentuk valuta asing atau devisa. Hal ini sangat menguntungkan karena devisa diperlukan oleh setiap negara untuk melakukan pembayaran impor barang-barang atau jasa untuk membeli barang modal yang dibutuhkan untuk pembangunan. Kemudian, manfaat yang terakhir adalah terciptanya persahabatan antar negara. Persahabatan antar negara memacu terciptanya kerjasama, baik itu kerjasama bilateral atau kerjasama antar dua negara, maupun kerjasama multilateral atau kerjasama antar banyak negara. Sehingga dengan adanya perdagangan antar negara, hubungan negara-negara yang terlibat menjadi lebih erat. Dengan persahabatan yang makin erat, akan terjalin kerjasama ekonomi lain dan akan menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga kebutuhan antar negara tersebut saling terpenuhi. Mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan materi pada hari ini. Semoga kalian semua tetap semangat dan bisa memahami materi kita hari ini mulai dari pengertian perdagangan internasional, kemudian faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, kemudian yang ketiga, manfaat perdagangan internasional. Semoga kalian semua tetap semangat dan kalian semua bisa memahami materi yang Ibu sajikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.